Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita ketemu lagi dengan mata pelajaran biologi. Ini adalah bab terakhir dari sistem anatomi tubuh manusia, yaitu bagian sistem ekskresi atau pengeluaran. Oke, langsung saja ya. Nah, sistem ekskresi itu apa? Sistem ekskresi itu singkatnya adalah sistem pengeluaran. Sistem ekskresi itu tujuannya untuk membuang keluar hasil pembakaran dan sisa metabolisme di dalam tubuh agar tubuh kita tidak meracuni dirinya sendiri. Jadi memang harus dibuang, wajib. Kalau tidak dibuang, maka dia akan kembali lagi masuk dan meracuni tubuh kita. Nah, yang dikeluarkan yaitu berupa karbon dioksida atau CO2, ada urea nanti di dalam urin, air, amonia atau NH3, terus beberapa vitamin yang berlebih, dan zat warna empedu. Nah, fungsi dari sistem ekskresi adalah memelihara konsentrasi ion-ion tunggal yang tepat. Jadi supaya tubuh kita itu seimbang. Terus, memelihara volume air tubuh yang tepat, memelihara konsentrasi osmotik di dalam tubuh, mengekskresikan sisa-sisa metabolisme, ada urea, asam urat, dan lain-lain, mengekskresikan zat-zat asing atau hasil metabolisme. Oke, sistem ekskresi pada manusia, alatnya berupa ginjal. Nah, ginjal ini yang mengeluarkan urin dan racun di dalam tubuh. Kemudian ada paru-paru, mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian hati, mengeluarkan empedu. Dan kulit, mengeluarkan keringat. Oke, bab di sini yang paling esensial adalah ginjal. Jadi, yang belum kita pelajari adalah ginjal, karena kemarin paru-paru sudah, terus kulit itu yang penting kalian tahu kalau dia itu mengeluarkan keringat. Oke. Nah, ginjal ini ada di sebelah pinggang manusia, bentuknya seperti kacang merah, dan jumlahnya ada 2 di kanan dan di kiri. Terus, ginjal orang dewasa beratnya kurang lebih 200 gram. Strukturnya ya, ada 3 daerah, ada kulit, ada sumsum ginjal atau medula, dan bagian rongganya. Jadi, ginjal itu nanti dibedakan ada korteks, medula, pelvis, kemudian bagian korteks itu ada nefron. Korteks itu paling pinggir ya, Dik ya. Ada nefron, di dalam nefron ada badan Malpighi dan tubulus. Terus di badan Malpighi ada glomerulus dan simpai atau kapsula Bowman. Tubulusnya ada proksimal, Henle, dan distal. Oke, ini. Jadi korteks itu bagian paling luar. Ini ya. Tadi di dalamnya ada tubulus dan badan Malpighi. Ini dinamakan medula, kayak piala ya. Medula. Terus ini rongga ginjalnya atau pelvis renal. Rongga ginjal. Begitu. Terus nanti dia akan dikeluarkan urinnya lewat ureter di sini. Jadi ada kapsul ginjal, korteks daerah luar, medula itu dalam, pelvis itu pengumpulnya di sini, rongganya di sebelah sini. Dikumpulkan dari medula ini melumpuk dari siji di pelvis renal. Kemudian di nefron bagian paling luar, nah ini unit struktural dan fungsional dari penyusun ginjal. Jumlahnya satu ginjal itu bisa 1 juta nefron atau lebih. Di sini terjadi tempat pembentukan urin dan
Di dalamnya terdapat dua komponen utama, yaitu glomerulus dan tubulus ginjal. Nah, glomerulus itu kalau membentuk satu kesatuan disebut badan Malpighi, di mana di glomerulus ini dibungkus oleh kapsula Bowman. Jadi dalamnya ada glomerulus dibungkus sama kapsul, namanya kapsula Bowman. Nah, satu kesatuan ini disebut badan Malpighi. Nah, jadi glomerulus itu yang jaring-jaringnya ini aja. Dia dihubungkan dengan pembuluh darah yang akan membawa urin, menyaring, atau filtrasi darah. Fungsinya untuk filtrasi darah atau penyaringan yang pertama. Terus kalau tubulus, tadi kalau nah ini adik ya, ini ada glomerulus dan kapsula Bowman. Nah, tubulusnya itu yang saluran berkelok-kelok ini. Nih, ini namanya tubulus. Tubulus yang pertama setelah dari badan Malpighi ini adalah tubulus proksimal. Lalu tubulus proksimal seperti ini ya. Terus ada yang melengkung kayak huruf U, ini namanya lengkung Henle. Terus ini namanya tubulus distal. Setelah lengkung Henle itu tubulus distal. Nah, di sini ada tubulus collectivus, collecting duct, untuk mengoleksi atau menyimpan urin. Gitu ya. Lalu dikeluarkan urinnya lewat sini. Di sini ada pembuluh-pembuluh. Nah, untuk proses pembentukan urin terbentuk melalui 3 tahapan. Yang pertama filtrasi, yang kedua reabsorpsi, dan yang ketiga sekresi atau augmentasi. Nah, ini gambar proses pembentukan urin. Nanti tugas kalian itu menceritakan bagaimana proses pembentukan urin, sertakan gambarnya, gambar ini ya. Prosesnya kan ini gambarnya. Oke, proses yang pertama. Jadi nanti lewatnya kalau urut, ini dari badan Malpighi ke tubulus proksimal, lengkung Henle, kemudian tubulus distal, tubulus collectivus, baru nanti lewat uretra, ureter, kandung kemih, baru dikeluarkan. Nah, prosesnya seperti apa? Berarti dari ujung di sini, dari bagian korteks, masuk semua, dikumpulkan di sini. Di sini tubulus collectivus, renal, pelvis renal tadi, rongga ginjal, baru keluar. Urutannya seperti ini ya. Oke, yang pertama, Ibu ceritakan ya, nanti kalian ceritakan kembali di tugasnya. Proses filtrasi. Oke, filtrasi itu terjadi di bagian nefron ginjal paling pinggir. Tepatnya ada di bagian badan Malpighi, glomerulus. Tepatnya lagi di bagian glomerulus. Nah, proses penyaringan yang pertama itu terjadi di glomerulus atau sering disebut dengan proses filtrasi. Nah, di sini yang disaring apa saja? Ada air, ada garam, ada HCO3, ada H+, ada urea, ada glukosa, asam amino, dan beberapa obat yang lain. Nah, tempatnya di glomerulus, hasilnya adalah urin yang masih primer atau filtrat glomerulus. Yang perlu kalian tahu deh, urin primer itu masih mengandung beberapa zat berguna. Jadi, belum murni urin itu kotor. Jadi masih ada zat-zat yang bersih yang bisa disaring lagi di urin primer ini. Jadi di sini masih terbentuk urin primer. Begitu ya. Nah, kemudian di sini urin primer, terus urin primer itu ditampung oleh si kapsula Bowman sebelah sini. Nah, setelah itu proses reabsorpsi. Reabsorpsi itu penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna, glukosa, asam amino, dan ion-ion organik yang lain. Tadi urin primernya ada di sini kan deh, urin primer.
hasil filtrasi masih di sini. Nah, kemudian di tubulus proksimal ini, dia diserap kembali, Dek. Zat-zat yang masih berguna itu disaring kembali di bagian sini. Disaring kembali, melewati sampai ke lengkung Henle, masih disaring kembali. Zat-zat yang masih berguna itu masih disaring kembali atau reabsorpsi. Hasilnya apa? Nanti sampai sini hasilnya adalah urin sekunder atau filtrat tubulus. Nah, di sini hasilnya urin sekunder. Jadi saya ulangi ya. Di sini filtrasi, kemudian sampai di sini di reabsorpsi, sampai di sebelah sini. Gitu. Langkah yang terakhir adalah augmentasi. Augmentasi itu penambahan zat sisa, air, garam, dan urea. Terjadinya tadi sudah sampai di sini kan? Di sini, tubulus distal. Nah, di sini zat sisa-sisa dari proses ini tadi, kalau ada yang sisa dimasukkan ke sini semua. Karena mau dibuang kan, dimasukkan di tubulus distal semua. Hasilnya di sini adalah urin sebenarnya. Sebenarnya berarti dia sudah benar-benar mau dikeluarkan. Sudah tidak ada zat berguna lagi, semuanya sisa. Tuh ya. Nah, setelah itu baru urin itu dikeluarkan lewat sini, turun, dikumpulkan sementara di tubulus pengumpul atau kolektifus. Di sini disimpan sementara, baru nanti akan dikeluarkan dari ginjal ke uretra, ureter, kandung kemih, ke saluran kencing. Jadi prosesnya ada filtrasi, reabsorpsi, augmentasi. Nanti kalian ceritakan filtrasi itu apa, reabsorpsi apa, augmentasi apa, hasilnya seperti apa, tempatnya di mana, sertakan gambarnya, gitu ya. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Setelah melalui 3 proses tadi, di ginjal kanan maupun ginjal kiri, maka dia akan keluar dari ginjal urin sebenarnya itu, Dek, ke ureter. Begitu. Lalu, dari ureter akan disimpan sementara. Ini namanya kandung kemih, wadah urin atau tempat urin sementara, gunahan. Jadi supaya kalau sudah jadi kalian nggak langsung pipis tapi bisa ditahan dulu. Jadi ditampung di sini. Setelah itu baru kalau kalian terasa mau ingin buang air kecil atau pipis, maka dikeluarkan lewat uretra. Baru ini ke saluran kencing masing-masing. Jadi ginjal, ureter, kandung kemih, uretra. Nah, kandungan urinnya itu terdiri dari 96% air, makanya encer, 2% urea, dan 2% zat-zat yang sisa lainnya. Hasil metabolisme ini ada zat warna empedu yang memberikan warna kuning pada urin yang didapat dari hati, kelenjar di hati, empedu, kelenjar empedu yang dekat dengan hati yang memberikan warna kuning pada urin. Seperti ini ya. Nanti setelah dari uretra itu kalau mau dikeluarkan lewat saluran kencingnya masing-masing. Alat kelamin jantan dan betina. Nah, ini beberapa kelainan pada sistem urin. Ada batu ginjal di mana terdapat endapan kalsium, garam, yang harusnya bisa disaringkan garam tadi, tapi karena terjadi kerusakan, maka terjadi batu ginjal. Karena kalian sering menahan pipis, biasanya. Nah. Kemudian ada diabetes mellitus, urinnya mengandung gula, jadi penyaringan gulanya tidak lancar. Adanya kadar gula membuat di dalam darah tinggi, makanya diabetes. Kalau insipidus itu sering buang air besar maupun kecil, sering sekali, itu karena kekurangan hormon ADH.
Nefritis, infeksi bakteri karena Streptococcus pada nefron. Ya. Jadi, infeksi pada nefron ini menyebabkan protein dan sel-sel darah yang keluar bersama urin itu meningkat sehingga penyerapan airnya terganggu dan airnya akan tertimbun di kakinya bengkak. Kemudian diabetes mellitus tadi sudah ya, kencing manis. Hormon gulanya tinggi di dalam darah itu karena produksi hormon insulin yang terhambat, akhirnya dikeluarkan bersama. Terus diabetes insipidus tadi kekurangan hormon ADH atau antidiuretik. Albuminuria, urinnya mengandung protein. Batu ginjal, endapan kalsium di dalam ginjal karena sering menahan air kencing ataupun kurang minum. Anuria, urinnya kegagalan ginjal karena kerusakan glomerulus sehingga tidak ada urin yang dihasilkan oleh penderita. Nah, tugas di rumah adalah dicatat atau materi ini sebagai catatan kalian, boleh dicatat atau boleh di-print, terserah bebas. Soal latihannya, ceritakan bagaimana urutan jalannya proses pembentukan urin disertai dengan gambarnya. Jadi 3 tahapan tadi kamu ceritakan bagaimana sampai keluar ya Dik ya, sampai ke uretra kamu ceritakan. Nah, sertakan juga dengan gambarnya. Prosesnya itu seperti apa supaya kalian paham. Kemudian silahkan kerjakan disiplin dengan tepat waktu dan semangat, besok Ibu cek waktu tatap muka ya. Semangat semua. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Salam sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.